telur. Jadi khusus menjual telur dan cuma ada seminggu sekali, yaitu hari Rabu. Yang masih jadi pertanyaan saya, kok bisa ada itik panggang tanpa tulang dan dagingnya bisa serenyah itu? Kali ini adanya di Desa Telok Betong. Jadi saya mau menemui itik alabio, tapi memang karena hidupnya masih di rawa, jadi saya harus menuju ke sana, menuju ke kandangnya itu menggunakan perahu. Dan lihat sepanjang mata memandang nih, pemandangannya bagus banget, yaitu bunga teratai. Ada yang belum tumbuh, tapi ada juga yang sudah mekar. Yuk Pak, kita ke sana berarti ya? Oke. Wow. Selamat datang di habitat asli itik alabio. Ya, zaman dulu lahan rawa berhiaskan eceng gondok serta bunga teratai merupakan rumah bagi itik asli Amuntai ini. Tak disangka di tengah kemajuan zaman ternyata masih ada loh peternak yang mempertahankan budidaya tradisional atau yang dikenal dengan sistem lanting. Sistem lanting menerapkan kandang alami bagi kawanan itik yang dulunya dikenal sebagai itik benar. Barulah pada tahun 1959, itik alabio disematkan pada unggas lincah ini. Cukup bermodalkan jaring untuk memagari puluhan itik. Tak hanya soal kandang, sistem lanting juga mencakup teknik pemberian makan. Pagi hari, gerombolan itik alabio digiring untuk mencari pakan alami. Biasanya itik akan langsung mengarah ke areal eceng gondok maupun tepian ilalang. Karena disitulah sarangnya keong yang menjadi pakannya. Nah, keong-keong ini menjadi sumber protein bagi itik alabio. Selain keong, peternak juga memberi tambahan asupan. Nah pemirsa, jadi sagu ini selain untuk menambah kalori itik supaya cepat besar badannya, ini juga ampuh menjadi umpan untuk menggiring itik keluar kandang maupun menggiring itik kembali ke kandang. Ayo, brrrr, brrrr. Nah itu kan, pada ngikutin saya kan? Berbeda dengan dulu di mana itik alabio dilepas bebaskan di alamnya, sekarang para peternak lebih memilih membudidayakan di dalam kandang. Rupanya cara ini ampuh meningkatkan jumlah itik alabio, di mana setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah hingga 10%. Bahkan tahun 2016, itik alabio mencapai 1,5 juta ekor. Hal ini sangat menguntungkan karena itik alabio merupakan itik unggul dui fungsi. Jadi tidak hanya menghasilkan telur, itik alabio juga potensial menjadi itik pedaging. Menyinggung tentang wisata, ada sebuah tempat di kota Amuntai, Kalimantan Selatan yang lagi ngehits jadi lokasi wisata selfie. Saya lagi selfie. Nah memang kalau berkunjung ke tempat-tempat terutama ikon kota nih, kita pastinya dibawa untuk berselfie ria atau berfoto-foto. Apalagi nih kalau monumennya terkenal banget seperti yang di belakang saya ini. Pokoknya kalau ngeliatin sosial media pasti banyak banget bertaburan dengan foto-foto background monumen ini. Nah yang jadi pertanyaan, kira-kira ini monumen itik atau bebek ya? Itik bebek, emang apa bedanya? Kita cari tahu aja langsung ke orang-orang sini. Ngomong-ngomong, tahu nggak kalau ini monumen ini terkenal banget? Iya. Tahu ya. Oke, berarti kalau tahu terkenal, tahu juga dong namanya apa monumennya? Ini monumen itik, itik Amuntai. Itik, yakin itik bukan bebek? Iya, itik. Emang apa bedanya itik sama bebek? Kalau itik mungkin lehernya panjang, kalau bebek mungkin lehernya pendek. Nggak tahu.
Kalaunya bebek tuh yang dagingnya untuk dimakan, kalau itik tuh yang buat bertelur. Kalau di sini disebut itik. Berarti itik sama bebek beda atau sama nih? Sama kayaknya. Ternyata nggak semua pengunjung tahu kalau nama dari ikon kota Amuntai ini adalah Monumen Itik Alabio. Bahkan masih ada yang bingung bedanya itik sama bebek. Nah, buat pemirsa DS yang masih bingung, mudah saja kok membedakannya. Pertama, dilihat dari postur tubuhnya. Bebek cenderung lebih pendek dan gemuk, sedangkan itik memiliki tubuh yang lebih langsing. Saat berjalan pun, kalau diperhatikan, leher bebek cenderung menekuk dan pergerakannya tergolong lamban. Berbeda dengan itik yang justru tampil tegak serta lincah dalam bergerak. Dalam hal pemanfaatannya, bebek lebih dikenal sebagai unggas pedaging alias banyak diolah sebagai sajian daging bebek. Sedangkan itik justru banyak dimanfaatkan sebagai unggas petelur. Pemirsa Des, kalau misalnya jalan-jalan ke Amuntai hari Rabu nih, sempetin banget deh pagi-pagi datang ke Pasar Alabio. Karena di sini ada yang namanya pasar telur. Jadi khusus menjual telur dan cuma ada seminggu sekali, yaitu hari Rabu. Lihat seperti ini. Takjub saya melihat telur sebanyak ini. Belum pernah soalnya. Bak surganya telur. Ratusan ribu butir telur terhampar di sepanjang pasar yang berlokasi di Desa Banyu Tajung, Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan. Karena hari ini adalah harinya telur, wajar jika mayoritas pengunjung pasar mengarahkan kompasnya ke pasar telur Itik Alabio. Perburuan telur pun dimulai. Pemirsa DS, jangan kaget kalau misalnya pemirsa datang ke pasar telur ini, hari ini mendapatkan harga telur itu 2.500, minggu kemarin dapat harganya 2.300, minggu depannya bisa-bisa 2.000. Karena memang setiap minggunya ini harga telurnya berubah-ubah ya Bu ya? Ya. Nah itu tergantung dari permintaan pasar. Kalau misalnya semakin banyak peminatnya, itu semakin mahal. Kalau misalnya sedikit, langsung turun, harganya langsung turun drastis ya Bu ya. Nah ini peminatnya termasuk lagi sepi ya Bu ya, karena memang jam segini seharusnya udah selesai, tapi belum laku-laku gitu ya. Berarti ini satu telur dihargai berapa Bu? 2.000. 2.000, wah murah banget. Jadi kebetulan banget saya dapat yang harganya murah. Wah berarti saya bisa borong banyak nih. Oke, makasih ya Bu. Bayar uangnya. Sekalipun pasar buka setiap hari, keramaian seperti ini biasanya hanya ditemukan pada saat hari pasar yang jatuh pada hari Rabu. Alhasil jumlah pedagang dan pembeli pun meningkat berkali-kali lipat. Ramainya aktivitas jual beli di sekitar aliran Sungai Negara ini rupanya sudah berlangsung sejak abad ke-17. Dulu Pasar Alabio merupakan sebuah pelabuhan besar tempat bersandarnya kapal-kapal Eropa yang datang dari Sungai Negara. Transaksi jual beli pun menjadi pemandangan keseharian. Bahkan pusat perdagangan di Kalimantan dulunya berada di kawasan yang hari ini bernama Pasar Alabio. Seiring berjalannya waktu, Itik Alabio yang merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Amuntai lah yang menjadi komoditi utama pasar. Sebagai unggas petelur unggul yang mampu menghasilkan lebih dari 200 butir telur per tahun, tak heran jika telur Itik Alabio mampu menguasai perhatian pasar. Di Brebes, masyarakat Amuntai juga ramai memproduksi telur asin. Kekayaan protein serta nutrisi yang terkandung di dalamnya bagus untuk kesehatan tulang, darah, kulit, hingga perkembangan otak. Ya, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, karena hasil penelitian membuktikan telur asin mampu meningkatkan IQ anak. Setiap harinya ribuan telur dihasilkan dari bilik kandang Itik Alabio di Amuntai. Alhasil, tak ada waktu istirahat bagi para pengrajin telur asin.
pemirsa, ini dia ahlinya membuat telur asin itik ala bio. Dalam sehari bisa berapa Bu bikin telur asin ini biasanya? Bisa sampai 1.000. Bisa sampai 1.000. Berarti udah terbuktikan pemirsa ahlinya nih. Seluruh telur yang sudah terkumpul dibersihkan. Jika biasanya untuk membuat telur asin menggunakan campuran abu gosok atau batu bata, beberapa pengrajin di Amuntai justru menggunakan tanah liat. Satu persatu telur itik dicelupkan ke dalam larutan adonan tanah liat yang sudah dicampurkan dengan garam. Simpan telur selama 1 minggu. Telur yang sudah dibersihkan dan direbus siap untuk dinikmati. Nah pemirsa, di sini saya sudah punya telur asin yang bebek sama yang telur asin itik ala bio. Nah, saya mau membandingkan nih. Kira-kira apa sih perbedaannya? Mulai dari telur bebek yang biasa dulu ya Bu ya. Kira-kira kalau yang itik ala bio seperti apa ya? Nah pemirsa, terlihat banget kan perbedaannya. Dari warnanya ini udah ketara banget lah pokoknya. Kalau untuk yang telur bebek ini, telur asin dan telur bebek, ini warnanya cenderung kuning telurnya orange, sama seperti yang kita biasa lihat ya. Tapi kalau yang itik ala bio ini lebih kayak telur ayam, jadi kuning. Dan untuk putih telurnya ini, telur bebek biasa itu putih banget, tapi kalau telur itik ala bio ini warnanya agak keruh, agak kayak susu gitu ya Bu ya. Enak banget Bu. Jadi kalau untuk rasanya itu beda ternyata pemirsa. Kalau untuk yang telur asin bebek biasa itu, jadi dia lebih padat dan lebih keras ya Bu ya. Tapi kalau untuk telur itik ala bio ini, dia lebih kenyal pemirsa teksturnya dan asinnya juga dapat banget. Jadi pada dasarnya sama, cuma beda di tekstur aja ya. Kalau dulu telur asin hanya mengeluarkan sensasi asin, sekarang masyarakat di Amuntai sudah berani berinovasi baik dalam bentuk dan juga rasa. Yap, jika biasanya telur asin dimasak dengan cara direbus, kali ini dengan menggunakan teknik bakar. Telur yang sudah tertata pada wadah dimasukkan ke lemari pembakaran. Hanya perlu hitungan menit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk menikmati sajian unik ini. Cukup dengan 15 hingga Rp25.000 saja. Kuliner itik ala bio menjadi menu wajib di Amuntai yang paling banyak diburu. Itik panggang tanpa tulang. Ternyata bukan cuma lidah aja yang tak bertulang. Itik pun juga ada yang tidak memiliki tulang nih pemirsa. Itu buktinya. Nah, saking uniknya nih pemirsa, kalau lihat ke dalam rumah makannya nih, sampai-sampai banyak banget pengunjungnya, bahkan ada yang ngantri. Wah, itu tandanya saya harus cepat-cepat masuk ke dalam karena takutnya nanti kehabisan. Jadi langsung masuk yuk. Padahal kalau dilihat dari tampilannya, hidangan dari rumah makan yang berlokasi di kawasan ala bio ini tergolong sederhana. Yang masih jadi pertanyaan saya, kok bisa ada itik panggang tanpa tulang, bener-bener tanpa tulang, dan dagingnya bisa serenyah itu? Nah, daripada saya penasaran, mungkin juga pemirsa penasaran, mending langsung ke proses pembuatannya. Itik yang digunakan adalah itik pedaging. Setelah dibersihkan, saatnya proses pemisahan tulang. Butuh ketelitian dan kesabaran ekstra agar tulang bisa terambil tanpa membuang banyak daging. Ini dia,
Ya, racikan bumbu di balik hidangan fenomenal Amuntai yang sudah ada sejak tahun 1990. Setiap harinya 300 porsi, laris manis diburu pengunjung. Daging yang sudah direndam bersama bumbu, selanjutnya direbus setengah matang. Untuk mematangkannya, lembaran daging dibakar. Setelah itu dipotong dan disajikan di atas bumbu rahasia yang nikmatnya. Wah, aduhai. Oke, makasih. Nah, ini dia pemirsa itik ala bio tanpa tulang yang tadi sudah saya nikmati. Dan ngomong-ngomong soal tanpa tulang nih, masih ada lagi satu olahan dari itik ala bio yang juga kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mencabut-cabut tulangnya. Apakah itu? Langsung ikuti saya ya. Masih tentang daging itik tak bertulang, kali ini olahan oleh-oleh khas Amuntai, dendeng itik ala bio. Untuk satu porsinya menggunakan 1 ekor itik. Daging yang sudah dibersihkan dan diberi rongga kemudian dibalur racikan bumbu sederhana. Selanjutnya daging dijemur selama 4 hari dengan cara dibolak-balik agar kering merata. Setelah kering, tinggal packing deh. Berhubung ukuran dendengnya ekstra, jadi per kotak dibanderol dengan harga Rp110.000. Untuk penyajiannya bisa dengan cara ditumis. Ya, seperti inilah hasilnya. Jalan-jalan ke kota Amuntai, sejauh mata memandang yang saya temukan adalah lahan rawa. Gak heran karena sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini didominasi oleh lahan rawa. Itulah sebabnya akhirnya muncul kehidupan yang sudah ada dari dulu dan bahkan bertahan hingga sekarang dengan memanfaatkan lahan rawa tersebut. Kalau sudah menyinggung kehidupan di lahan rawa, biasanya tidak jauh-jauh dari habitat predator seperti buaya. Tapi akan lain cerita jika melintasi kawasan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Justru kita akan disambut oleh segerombolan kerbau. Keterbatasan lahan membuat para peternak yang berasal dari Kecamatan Paminggir kemudian memanfaatkan rawa untuk mengembangbiakan sumber penghasilannya ini. Padahal jarak tempuhnya mencapai 20 km untuk tiba di kandang. Sampai juga. Nah pemirsa DS, ini dia aktivitas sehari-hari di pagi hari ya Bu ya, bagi masyarakat di Desa Bararawa Amuntai ini. Jadi kalau pagi-pagi pasti langsung ke kandang kerbau ya Bu. Nah itu nggak pria, nggak wanita, itu semuanya bisa menggiring kerbau. Cuma ada yang unik nih pemirsa dalam proses menggiring kerbaunya. Kira-kira apa? Kita langsung ikuti aja yuk. Satu kandang biasanya berisi 50 ekor kerbau. Beginilah aksi kawanan kerbau begitu pintu kandang terbuka. Mereka tak segan untuk langsung meluncur ke areal rawa. Kedalaman rawa yang mencapai 1 meter mau tak mau membuat hewan mamamah biak ini harus berusaha sekuat tenaga agar tidak tenggelam. Tak heran ya kalau akhirnya kerbau rawa terbentuk menjadi perenang ulung. Wah, serunya! Kapan lagi bisa menikmati pemandangan langka yang hanya dapat dijumpai di 2 tempat di Indonesia? Yap, selain Danau Panggang, ada juga loh di Kecamatan Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Nah pemirsa, ini dia nih uniknya menggiring kerbau yang tadi saya bilang. Jadi kalau biasanya kan menggiring kerbau itu ya di sawah ya Bu ya, jalan kaki aja udah digiring kerbaunya. Kalau masyarakat di sini dari dulu sampai sekarang tuh masih mempertahankan cara seperti ini, yaitu menggunakan perahu kecil lalu menggiring kerbaunya ya Bu ya. Dan ini lumayan berjuang juga pemirsa. Berbekal perahu jukung serta batang bambu sebagai kayuhan, setiap harinya para peternak menggiring kerbau berkeliling danau seluas 380 km persegi ini. Mereka tak pernah melepaskan perhatiannya, baik saat kerbau mencari pakan alami maupun berendam. Keunikan inilah yang kemudian menjadikan aktivitas menggiring kerbau rawa sebagai salah satu daya tarik wisata di Amuntai.